Ya, shalom teman-teman. Ya, bulan ini di seluruh Indonesia kita memperingati Hari Doa Alkitab. Nah, apa itu Hari Doa Alkitab? Lembaga Alkitab Indonesia melayani semua gereja dengan menyediakan terjemahan Alkitab dalam bahasa nasional maupun bahasa-bahasa daerah. Nah, tadi Ibu Lilian sudah memberikan contoh bagaimana kita berolahraga ternyata juga mengasah otak. Ya. Dan ternyata tidak semua orang yang merasa pandai otaknya jalan, ya. Nah, yang menarik, teman-teman apakah tahu bahwa sebenarnya bahasa itu adalah satu sistem di mana lambang, apakah itu tulisan, apakah itu isyarat, ya. Ini semua ada maknanya, ya. Bunyi, tulisan, isyarat itu semua dipilih secara acak. Mengapa bisa jadi bahasa? Karena disepakati oleh masyarakat. Sehingga ada kosakata, ada tata bahasa, tapi itu semua hanya karena kesepakatan. Kalau di luar masyarakat itu tidak sepakat ya tidak jadi. Dan tujuannya apa? Untuk berkomunikasi, untuk bekerja sama. Jadi saya akan memberikan contoh. Sekarang saya tanya, kalau ini saya angkat begini berapa ini? 3. Pandai. Kalau ini 5. Sebenarnya pertanyaannya harus ditanya siapa yang ngomong begitu. Karena kalau kita ke Jayawijaya, yaitu kabupaten di mana kota Wamena di Papua, ini yang 5. Mengapa? Karena kalau ngitung itu 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang ngomong harus diangkat keluar? Loh, itu kan kesepakatan. Jadi waktu saya bertugas di sana saya melihat 10, Pak. 10 ini, 10. Nah, paham ya? Nah, sekarang saya berikan contoh. Silakan ditampilkan. Semua tertawa. Karena apa? Nggak ngerti. Padahal ini bahasa. Tanya Pak Tommy, bahasa apa ini? Bahasa Khmer. Tapi kalau ditanya Pak Tommy ngerti? Belum ya? Nah, ini bahasa dari Kamboja. Ya, oke. Kalau yang kedua ini Arab. Oh, tahu semua Arab. Bunyinya gimana? Ya, ini dari Alkitab bahasa Arab. Nah, ya. Oke. Ini dari terjemahan Alkitab bahasa Arab yang dikerjakan oleh Van Dyck. Oke, yang ketiga. Thailand. Bu Titin mencoba. Siapa lagi yang mau mencoba? Vietnam. Oh, Bu Vivian sudah ke sana jadi tahu aksaranya. Ya. Oke, ini memang Alkitab bahasa Vietnam. Terus nah, siapa yang ngerti? Yunani. Wow, bagus Pak Wijaya. Ya, ini dari Perjanjian Baru Yunani dalam terjemahan, bukan dari terjemahan, ini memang teks yang di bahasa asli dari Perjanjian Baru. Terus? Wow, semua tahu ya? Hebat kalian. Bisa mengucapkan? Siapa yang bisa? Ayo. Ayo ucapkan, Bu. Puji Tuhan. Dikasih hadiah khusus ya Bu ya. Betul ya Bu Vivian ya. Oke, ya, oke. Terus
Loh, tulisannya sudah tidak sulit loh. Aksaranya kan Latin. Tapi kenapa kita tidak mengerti? Karena ini bukan sistem kita. Bukan kesepakatannya kita. Ini dipilih secara acak tapi disepakati oleh penuturnya. Penuturnya dari mana? Silakan ditampilkan. Ini bahasa di Kalimantan. Di wilayah Iban. Ini sampai ke Sarawak ya, di Malaysia. Terus wow, pinter ya. Wah, ada yang ngerti bahasa Belanda. Siapa yang bisa baca? Bu Honi ada masih? Bisa baca ya? Boleh dibantu baca? Ya, ini dari bahasa Belanda yang terjemahan paling baru yang menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa yang umum, bahasa masa kini ya. Bijbel in gewone taal. Terus silakan lanjutkan. Ya. Ya, lanjutkan. Oh, semua pandai ya. Sudah sekolah SMP SMA kan ya? Sudah tahu semua bahasa Inggris. Ya. Nah, ya, saya nggak ngetes yang pandai baca atau tidak. Oke, dari Good News Bible. Nah, selanjutnya. Sunda. Siapa yang ngomong Madura? Nggak ada yang dari Indonesia Timur? Ini bahasa Madura ini. Ya, silakan dia. Bukan. Ini bahasa Oddanum. Ini dari bahasa di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Ya, lanjutkan. Jadi kita melihat apa ini? Kalau ini harusnya bisa ini. Ini yang Madura. Ini baru Madura, ya. Oke, terus lagi. Ayo dibaca bareng-bareng yo. Ayo. Dadine kari telung prakara iki yaiku pracaya, pangarep-arep lan katresnan. Maning kang pinunjul dhewe ing antara iku yaiku katresnan. Sekarang bisa berkomunikasi karena apa? Sepakat tulisannya, aksaranya, kita tahu tata bahasanya, kosakatanya mengerti. Ini dari Alkitab bahasa Jawa yang belum terbit, masih sedang direvisi. Ya, terus nah, Indonesia. Ayo baca bersama-sama. Jadi, untuk saat ini ada 3 hal yang harus tetap lakukan. Percaya, berharap, dan saling mengasihi. Paling penting dari ketiganya itu ialah mengasihi orang-orang lain. Mengasihi diri sendiri atau mengasihi orang lain? Ya. Nah, teman-teman, ini menunjukkan kita kalau ada satu suku yang belum memiliki Alkitab dalam bahasanya, susah sekali. Karena itu lembaga Alkitab sedang mengusahakan menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa bersama dengan lembaga-lembaga Alkitab di seluruh dunia. Nah, ini saya berikan statistiknya dulu. Silakan ditampilkan. Di dunia itu dalam catatan terakhir tahun 2024 ada 7.386 bahasa. Dan dari semua bahasa itu yang sudah punya Alkitab 3.756. Alkitabnya ada 756, tapi yang lain-lain itu mungkin hanya punya perjanjian baru, atau mungkin hanya satu Injil, atau satu buku, satu kitab.
Nah, memang sudah mencapai 99% penduduk dunia, namun masih ada 554 bahasa di dunia yang belum punya sama sekali. Jadi itulah sebabnya kita mengadakan doa Alkitab. Dan ini berlaku untuk semua gereja di seluruh Indonesia. Ya, Protestan, Pentakosta, Katolik, Baptis, Ortodoks, semua sedang berdoa agar lembaga Alkitab diberkati Tuhan, pengurusnya, stafnya, karyawannya, para penerjemah yang sedang bekerja. Ya, para penerjemah ini perlu tekun. Kalau menerjemahkan perjanjian baru harus full time minimum 2 sampai 5 tahun. Itu komitmen yang tidak main-main. Apalagi kalau sudah menerjemahkan perjanjian lama, itu bisa 7 tahun. Kalau seluruh Alkitab bisa 12 tahun. Nah, itu sebabnya mari kita doakan, mari kita dukung. Bagaimana keadaan di Indonesia dari 554 bahasa ini? Slide berikut. Dari Indonesia, dari 707 bahasa, yang tersedia 224. Ya, kita bersyukur ada 38 bahasa yang sudah punya Alkitab lengkap. Nah, karena itu khusus bulan September ini Lembaga Alkitab menggalang dana untuk perjanjian lama bahasa Ot Danum yang tadi kita lihat contohnya. Ini di Kalimantan Tengah, ada Kalimantan Barat. Sudah punya PB tapi belum punya PL, Alkitabnya belum lengkap. Jadi kalau pendeta berkhotbah masih harus menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Ya, mari kita dukung doa. Bahasa Indonesia kita beruntung sudah punya terjemahan baru 2 seperti yang saya pegang ini, dan bahasa Indonesia masa kini, BIMKA. Nah, teman-teman, biarlah ini menjadi satu pencerahan sehingga sepanjang bulan ini ayo kita doakan. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah, dalam persekutuan, dalam komsel, dalam keluarga kita doakan. Ya, dan bahasa-bahasa lain di seluruh dunia yang belum punya sama sekali. Ya, jadi mudah-mudahan itu telah memberikan pencerahan pada kita betapa bedanya memiliki firman Tuhan di dalam bahasa sendiri dan pentingnya bagi mereka yang sedang mengerjakan dengan setia dan tekun. Dan pekerjaan itu, karena saya mengalami sendiri 37 tahun membantu lembaga-lembaga Alkitab, penerjemah-penerjemah, ya, tidak semua dalam keadaan yang nyaman, banyak yang harus berjuang. Ya, jangan dikira hanya pendeta yang berjuang susah payah. Penerjemah Alkitab ini tidak kalah pentingnya. Mereka seringkali harus bekerja dalam keadaan yang sulit. Ya, dan karena itu mari mereka termasuk bagian dari hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama pendeta, penginjil, guru, misionaris, semua yang sedang bertugas membawa kabar baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita nanti pada saat kita berdoa, kita doakan lembaga Alkitab. Dan siapa yang mau mendukung di gereja kita juga mengumpulkan, baik melalui QRIS maupun melalui amplop, tolong ditulis untuk LAI. Kita juga setiap tahun mendukung. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada WL.